sama. Sekali lagi, engkau tidak bisa sendirian. Dan ketika engkau mau melakukan visinya daripada Tuhan, pastikan komunitasmu juga adalah komunitas yang godly communion. Ingat ya, godly communion. Kita perlu yang namanya satu kesatuan di dalam Tuhan. Jangan terus habis ini oke, aku tak nyari temen, tapi temennya yang terserah lah, sembarangan aja lah. Nanti pokoknya semua tak jadiin teman, semua tak jadiin sahabat. Nanti aku cari di tempat dugem sana, aku jadiin teman baristanya. Aku jadi teman semuanya, pokoknya teman. Kan katanya tadi firman Tuhan kata, semuanya. Terima kasih juga untuk pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Siapa di sini bersuka cita, lambaikan tanganmu. Sekali lagi saya mau melihat semua tangan-tangan yang terangkat adalah tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan beri salam kanan kirimu, katakan engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Beri salam yang paling manis buat kanan kirimu. Senyuman yang paling indah buat kanan kirimu, coba. Katakan pujian juga ke kanan kirimu, kamu ganteng deh. Tapi kalau yang cowok sama cowok ngomong gitu gimana ya rasanya? Kamu cantik deh. Yang sama pasangannya boleh, kamu cantik deh. Siapa yang di sini mau memuji ini orang-orang yang ada di depan, ganteng-ganteng semua loh ini. Oke, hari ini kita memasuki satu series yang spesial lagi di bulan Maret ini, yaitu tentang yang namanya Komsel, yang tentang yang namanya komunitas. Siapa yang di sini sudah join Komsel, angkat tangannya. Yang sudah Komsel boleh angkat tangan. Oh, masih banyak yang belum ya. Hari ini saya akan beritahukan, siapa di sini, saya mau tanya dulu, siapa di sini yang merasa sehat? Angkat tangan. Yang hari ini merasa sehat, angkat tangan. Tapi setelah nanti saya akan sampaikan ini, setelah nanti aku akan berikan beberapa poin ini, coba pastikan apakah kita sungguh-sungguh sehat atau tidak. Karena menurut penelitian, orang yang benar-benar sehat adalah orang yang memiliki orang yang ada di atasnya, yaitu adalah seorang leader, yaitu adalah seorang pemimpin, yaitu adalah orang tua, yaitu adalah guru dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memberikan yang namanya arah atau direction. Lalu juga untuk memberikan yang namanya correction. Untuk mengoreksi kita kalau jalannya kita mulai serong-serong, mulai ke kanan ke kiri, mulai nggak benar, mulai melakukan, mulai malas-malesan, ada leader di atas yang siap memberikan arahan. Lalu setelah kita punya orang yang di atas, kayaknya ini semua orang punya deh. Ciri-ciri ini semuanya orang punya. Punya orang tua, punya guru di sekolah, punya ketua kelas, punya leader di dalam pelayanan. Coba yang kedua. Ciri-ciri orang yang sehat adalah orang yang punya teman di sampingnya. Coba cek apakah kamu hari ini sudah punya sahabat atau belum? Sudah? Siapa yang di sini sama sekali nggak punya teman? Introvertnya kebangetan. Ya, ini contohnya nih, sendirian. Gak ada temannya. Siapa yang di sini sungguh-sungguh sama sekali belum pernah merasakan kasih seorang sahabat? Ya banyak ya. Lah kalian tuh kok bisa nggak punya teman tuh ngapain? Nggak sekolah? Emang teman satu kelasnya semua musuhin kita? Atau jangan-jangan kita korban bullying? Atau malah justru kita yang membuli? Coba yang kedua ini pastikan, karena rata-rata pasti orang itu sudah punya teman. Nah, ciri-ciri orang yang sehat yang ketiga adalah orang yang mempunyai orang yang ada di bawahnya. Artinya dia menjadi seorang pemimpin, dia menjadi seorang teladan yang memberikan teladan untuk orang-orang yang di bawahnya. Sekarang siapa di sini sudah menjadi seorang pemimpin dimanapun itu, di kelas lah, di rumah lah, di gereja lah, angkat tangan. Aku rasa yang nomor 3 ini belum banyak. So bisa dikatakan bahwa ternyata kita belum 100% menjadi manusia yang sehat. Karena 100% manusia yang sehat
Dia punya orang di atasnya, punya orang di sampingnya, dan punya orang di bawahnya. Dan semuanya itu bisa kita dapatkan yang namanya komunitas. Semuanya ini kita bisa dapatkan di satu tempat, satu wadah, namanya adalah komunitas. Semuanya ini kita bisa dapatkan di dalam namanya kelompok sel. Engkau bisa menjadi seorang pemimpin, dan di dalam kelompok sel seorang pemimpin pun dipimpin lagi sama orang di atasnya, dan dia punya teman di sekitarnya, jajarannya, dan dia punya orang yang dipimpin yang di bawahnya. Artinya manusia itu sungguh-sungguh sehat. Oleh sebab itu hari ini ketika engkau mau memiliki tubuh yang sehat, ternyata katakan kanan kirimu, ayo join komsel. Tuh, yang belum komsel, ayo join komsel. Hari ini kita akan belajar, kita akan baca bersama-sama, semuanya bawa Alkitab ya. Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang seterusnya. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai seterusnya. Saya akan bacakan. Nah ini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Kebanyakan daripada kita ngertinya adalah ini ayat untuk pasangan hidup. Ini ayat untuk pacar. Ini ayat untuk seorang suami dan istri. Tetapi kalau kita pelajari lebih lanjut firman Tuhan ini, ternyata berbicara bukan untuk pasangan hidup. Tetapi firman Tuhan ini berbicara tentang yang namanya komunitas. Ternyata untuk menjadi baik, engkau gak boleh seorang diri. Komunitas itu membentuk engkau supaya makin hari makin baik. Lalu ayat yang ke-10. Karena apa? Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh ini ya, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, ini bahaya. Kalau kita sudah gak punya teman, kita gak punya yang namanya komunitas, kita gak punya yang namanya seorang sahabat, nanti orang tersebut kalau istilahnya jatuh, gak ada satu orang pun yang mengangkatnya. Pentingnya di sini adalah komunitas itu menjaga kita. Bahkan kalau jatuh pun ada leadernya yang mengingatkan, ayo kamu sudah terlalu jauh nih. Ayo jalanmu sudah mulai serong nih. Ayo kamu sudah mulai malas-malasan baca Alkitab kan. Ayo sekarang baca Alkitab lagi. Semuanya ini ada dan manfaatnya di dalam komunitas. Ayat berikutnya, ayat ke-11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Terus jangan terus tidur sama temennya ya. Mohon maaf, ini disclaimer dulu, jangan telan firman Tuhan mentah-mentah. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Artinya apa? Ketika engkau berjuang seorang diri, ada satu fase di mana engkau akan menjadi lelah. Ketika engkau berjuang tidak ada orang atau teman kita di kanan kiri kita yang menolong, aku mau pastikan perjuanganmu akan sia-sia. Engkau perlu yang namanya seorang sahabat. Engkau perlu yang namanya teman-teman. Engkau perlu yang namanya komunitas yang menjaga supaya apimu tetap menyala. Coba bayangin ibadah ini dikelola cuma dengan satu orang. Kok Immanuel mengelola semuanya sendiri? Kalau hari Kamis dia jadi WL sambil main musik. Terus khotbah juga, IO juga, semuanya sendiri. Kira-kira mungkin itu ibadah cuma bertahan sehari dan dia masuk rumah sakit. Dia langsung tipes, langsung masuk IGD. Nggak kuat ketika semuanya harus dijalani sendiri, capek. Ketika semuanya harus dijalankan dengan seorang diri, tadi firman Tuhan sudah katakan, nggak mungkin bisa. Engkau perlu yang namanya komunitas. Engkau perlu yang namanya kelompok sel. Engkau perlu yang namanya kelompok bersama bertumbuh di dalam Tuhan. Ayat ke-12, nih ini yang paling keren. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saya akan bacakan ya, yang versi ini tetapi versi bahasa Indonesia masa kininya. Dua orang yang berpergian bersama dapat menangkis serangan. Tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu sulit untuk diputuskan. Boleh enggak saya dibantu untuk ngambilkan ada tali di belakang sana? Mungkin satu orang ada tali di belakang sana.
Teman-teman semuanya, impactor semuanya, sadarkah? Ternyata 2 orang berpergian, dia bisa menangkis serangan. Tapi kalau 1 orang yang berpergian, dikatakan dengan firman Tuhan, dia menjadi lemah. Sekarang sampai di gereja datangnya sendirian, boleh angkat tanganmu? Lah kok malah leadernya yang angkat tangan, thank you ya. Nih, kita akan ilustrasikan tali ini. Tahu enggak ini tali apa? Ini tuh tali tembaga. Dan ini nyarinya tadi saya barusan cari-cari di gudang. Baru dapat ini. Tadi firman Tuhan katakan seperti ini. Nih ya, lihat ya. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nih, 3 utas tali yang dijalin menjadi 1 sulit untuk dipatahkan. Tahu enggak, ternyata setelah saya cek lagi, kekuatan dari 1 tali, ini kan sudah digabung nih talinya, makanya jadi keras kayak gini. Kalau cuman 1 tali seperti ini, nih, itu bisa kuat untuk mengangkat 100 kg berat, barang apapun. Ini 1 tali loh, cuman 1 tali loh, itu bisa mengangkat bahkan sampai 100 kg. Lalu, kalau ada 2 tali, yang 1 100, yang 1 100 berarti berapa? 200. Kalau ada 3 tali seperti firman Tuhan tadi katakan 100, 100 dan berarti total berapa? Kalau mereka semuanya ngangkat sendiri-sendiri memang kuatnya cuma 300. Tetapi ketika 1 tali diikat dengan tali yang lainnya sehingga 2 tali menjadi 1, kekuatannya bukan 200 kilo. Ternyata kekuatannya langsung naik ke 10 kali lipat, yaitu adalah 1000 kilogram. Kalau 3 tali digabungkan menjadi 1 sama seperti ini mau kekuatan manusia, mau mencoba menarik. Siapa yang di sini mau nyoba narik ini? Ada yang mau nyoba narik ini? Kalau bisa putus, berarti firman Tuhan salah. Coba siapa yang berani narik ini sampai putus? Mungkin sampai saya selesai khotbah pun dia masih narik-narik di sana. Karena apa? Kalau 3 tali dijadikan menjadi 1, kekuatannya bukan lagi 100, bukan lagi 300, bukan lagi 1000, melainkan kuat mengangkat 10.000 kilogram. Bukankah itu juga ada di dalam firman Tuhan? Manakah bisa 1 orang itu mengalahkan 1000? Kalau 2 orang mengalahkan berlaksa. Artinya apa? 1 orang kamu cuma bisa terbatas 1000. Tetapi kalau sudah sampai 2 orang, artinya 1 bergabung dengan yang lainnya, kekuatannya bukan lagi 1000, tetapi berlaksa. Dan berlaksa itu 10.000. Lihat, firman Tuhan itu selalu tepat. Firman Tuhan itu selalu benar. Engkau gak bisa sendirian. Tuhan selalu berikan dalam hidup kita itu pasangan. Bahkan sejak permulaan kejadian, penciptaan, Tuhan katakan kepada Adam, kamu gak baik seorang diri. Engkau perlu penolong, kamu itu gak bisa sendirian. Sekalipun engkau manusia pertama, engkau gak bisa sendirian. Sekalipun engkau bisa berbicara langsung sama aku, firman Tuhan, engkau tetap gak bisa hidup itu sendirian. Coba katakan kanan kirimu, kamu gak bisa sendirian. Kamu perlu teman. Kamu perlu komunitas. Kamu perlu yang namanya seorang sahabat. Bahkan ada satu quotes yang sangat bagus yang aku sangat suka. If you walk alone, you walk faster. Kalau kamu berjalan sendiri, kamu akan berjalan cepat. Tapi dikatakan di sini, if you walk together, you walk farther. Ketika engkau berjalan menjadi satu bersama-sama, bukan hanya cepat, melainkan lebih jauh. Mungkin bisa untuk seorang diri Ko Immanuel membangun satu komunitas yang besar ini, Youth and Teens. Mungkin bisa seorang diri dia memimpin semuanya. Karena apa? Kalau sendirian malah meetingnya cepat, bener gak? Kalau 2 orang meetingnya cepat, bener gak? Dibandingkan harus sama 10 orang, 10 pemikiran yang berbeda, sulit, lama sekali. Tetapi sekalipun bisa sendiri, mungkin meetingnya selesai lebih cepat, tetapi dia nggak akan pernah bisa sustain.
Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita diharuskan, diwajibkan, kalau engkau mau melihat karya Tuhan terjadi atas hidupmu, sesuatu yang masterpiece daripada Tuhan, sesuatu yang besar daripada Tuhan, engkau tidak bisa berjalan sendirian. Engkau harus berjalannya bersama. Kalau engkau mau melihat ada satu revival besar terjadi di kota Solo ini, kegerakan anak muda terjadi besar-besaran di kota ini, engkau mau melihat tempat ini penuh dengan anak-anak muda, engkau nggak bisa jalan sendiri. Engkau perlu berjalan bersama-sama. Karena visi daripada Tuhan selalu visinya nggak mungkin jangka pendek aja. Visi daripada Tuhan selalu visi yang jangka panjang. Dan kalau engkau mau lebih jauh dikatakan, berjalanlah bersama-sama. Sekali lagi, engkau tidak bisa sendirian. Dan ketika engkau mau melakukan visinya daripada Tuhan, pastikan komunitasmu juga adalah komunitas yang godly communion. Ingat ya, godly communion. Kita perlu yang namanya satu kesatuan di dalam Tuhan. Jangan terus habis ini oke, aku tak nyari temen, tapi temennya yang terserahlah sembarangan aja lah. Nanti pokoknya semua tak jadiin teman, semua tak jadiin sahabat. Nanti aku cari di tempat dugem sana, aku jadiin teman baristanya. Aku jadi teman semuanya, pokoknya teman. Kan katanya tadi firman Tuhan katakan yang penting bareng-bareng. Hei, bareng-bareng mau kemana? Kalau engkau mau lihat bareng-bareng sampai ke titik tujuan Tuhan, pastikan komunitasmu adalah komunitas di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah sediakan di gereja ini namanya komsel. Kalau mau komsel harus menghubungi siapa ya ini Ko Immanuel ya? Oke, semuanya cari Ko Immanuel. Setuju? Yang hari ini mau daftar komsel semuanya cari Ko Immanuel. Nah, pusing enggak? Pusing kan? Kalau sendirian semuanya pusing. Tapi hebatnya Ko Immanuel dia sudah bagi-bagi tugas untuk leader-leader yang ada. Nanti cari pelayan Tuhan. Semua yang ada di sini nanti mereka akan mengarahkan untuk bisa digabungkan di dalam yang namanya komunitas itu, di dalam kelompok sel. Terus pertanyaannya, kenapa toh aku harus komsel? Kenapa aku harus punya komunitas? Teman-teman, setelah saya akhirnya pelajari firman Tuhan lebih lanjut, kenapa perlu yang namanya komunitas? Simple. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang mengajarinya. Karena Yesus itu juga punya komunitas. Yesus adalah pribadi yang 100% dia sehat. Dia punya orang di atasnya, dia punya orang di sampingnya, dia punya orang di bawahnya. Coba cek, perhatikan baik-baik firman Tuhan. Setiap pagi dia selalu berdoa kepada Allah Bapa. Dia punya hubungan, dia punya komunikasi yang sangat bagus di atas. Dia punya leader yang memimpin dia. Tetapi di sisi yang lain ada sesuatu yang spesial juga. Ketika sebelum Yesus terangkat ke surga di Gunung Tabor, dia berbicara, berdiskusi bersama dengan teman-temannya, yaitu adalah Musa dan Elia. Ternyata dia juga punya teman-teman nih, yang dengan dia berjuang bersama-sama bagaimana caranya aku bisa menyelamatkan dunia. Lalu yang ketiga, ternyata Yesus juga punya teman-teman orang-orang di bawahnya. Yaitu adalah ketika di Galilea dia punya 12 murid. Ketika di Yerusalem dia juga punya 12 muridnya, itu ditambah Maria, Marta, dan Lazarus. Artinya apa? Yesus mengajari bahwa ternyata hidup yang sehat adalah hidup yang seperti itu. Yang punya pemimpin, yang punya sahabat, dan yang punya orang-orang yang dipimpin. Sekarang pertanyaannya, kita ada di fase yang mana nih? Jangan-jangan kita baru punya sahabat. Jangan-jangan kita baru punya sahabat dan juga punya pemimpin. Tetapi aku belum punya orang yang aku pimpin. So perhatikan baik-baik, hari ini Tuhan pengen hidupmu itu bisa dipakai sama Tuhan. Tuhan pengen hari ini hidupmu itu bisa memimpin orang. Dari sejak pertama kali penciptaan, Tuhan itu sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk memimpin. Sadar gak? Apa kemampuan yang diberikan sama Tuhan kepada Adam? Adam diberikan sama Tuhan itu adalah kuasa untuk menjadi seorang manajer.
Adam disuruh mengelola satu taman yang besar, Taman Eden namanya. Disuruh beri nama satu-satu. Habis itu disuruh apa? Sama Hawa, Adam sekarang kamu bertambah banyaklah, penuhilah bumi, kuasai itu dan taklukkanlah semuanya. Ternyata dari awal Tuhan itu selalu memberikan kepada kita roh seorang pemimpin. Coba sekarang pandang kanan kirimu. Dan ngomong sama, oh ternyata pemimpin modelannya kayak kowe ya. Ternyata modelan kayak kamu bisa pemimpin ya. Gak nyangka loh aku ternyata modelan kayak kamu bisa jadi pemimpin. Loh ingat, semua orang bisa menjadi seorang pemimpin. Amin. Semua orang ditakdirkan sama Tuhan menjadi pemimpin. Amin. Bahkan ada berkat spesial, engkau bukan menjadi ekor, engkau menjadi kepala. Amin. Siapa di sini mau jadi seorang pemimpin, angkat tanganmu. Siapa di sini mau jadi seorang pemimpin, angkat tangan. Yang nggak mau nggak apa-apa, berarti siap-siap kamu diperbudak. Siapa di sini mau jadi seorang pemimpin? Oleh sebab itu hari ini ikut komunitas. Joinlah di dalam Komsel, belajar memimpin di situ. Karena dari situ, dari komunitas yang kecil itu, engkau belajar namanya karakter. Engkau belajar yang namanya bagaimana aku bisa mengendalikan diri. Bagaimana caranya aku bisa memimpin teman-teman sebayaku. Atau bahkan teman-teman yang lebih kecil daripada aku. Atau bahkan orang-orang yang lebih tua daripada aku. Belajarlah dari situ. Sadar gak teman-teman semuanya? Ingat gak? Bahkan Yesus itu punya murid VVIP-nya. Ada yang tahu? Ada yang bisa nyebutin siapa murid VVIP-nya Tuhan Yesus? Ayo, ada 3 murid VVIP-nya Tuhan Yesus yang selalu diajak kemana-mana. Petrus, Yohanes, Yakobus. Benar? Emang benar? Siapa yang ngomong benar? Siapa yang katakan ini salah? Siapa yang gak tahu murid Yesus siapa aja? Ada Rafael gak di murid Yesus? Ada ya? Ada. Ya itu Alkitabnya agak beda itu. Jawabannya adalah benar. Petrus, Yohanes, Yakobus. Itu adalah murid VVIP-nya Tuhan Yesus. Ingat gak kejadian pada saat Yesus sebelum diserahkan? Dia berdoa di Taman Getsemani bersama dengan 3 orangnya, yaitu adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dia tahu, Yesus sadar ketika aku lagi down, aku butuh mereka semua untuk menopang aku berdoa. Padahal Yesus itu maha segalanya. Bahkan dia bisa untuk melepaskan diri dari semua penderitaan itu. Tapi dia sadar sebagai seorang manusia, Yesus perlu sahabat. Yesus perlukan Petrus untuk menemani dia berdoa. Yesus perlukan Yohanes untuk menemani mereka berdoa. Yesus memerlukan Yakobus untuk menemani Yesus semalaman dia berdoa. Ingat ya, ketika ada saatnya engkau down, Yesus sedang mengajarkan kepada kita di Taman Getsemani, Yesus perlu komunitas. Itu Yesus sendiri yang ngajarin kepada kita. So hari ini kalau engkau kondisinya lagi down, lagi galau, lagi pusing, lagi takut tentang masa depan, satu hal yang kau perlukan, Komsel. Yesus pun gak bisa berdoa sendiri loh. Sebenarnya bisa, tetapi dia sedang memberikan teladan kepada kita. Aku sebagai manusia, aku tetap memerlukan seorang sahabat. Aku tetap perlu orang-orang yang berdoa bersama-sama dengan aku. Itu Yesus sendiri. Bayangin, kadangkala kebanyakan daripada kita kalau lagi galau, lagi punya masalah, carinya siapa? Indomaret. Lah kok kasihan banget kamu itu. Ada yang di sini kalau lagi punya masalah malah justru mengurung diri di rumah, di kamar, gak mau keluar sama sekali? Kira-kira yang seperti itu masalahnya selesai atau enggak? Hah? Selesai? Biasanya masalahnya enggak selesai, hidupmu yang selesai.
Karena apa? Kalau sendirian pasti nggak akan kuat. Kadangkala pikiran kita ini sudah mentok, nggak ngerti lagi. Engkau perlu yang namanya teman. Ingat ya, ketika kamu lagi susah ada yang namanya komunitas untuk menolong kamu. Tapi kalau kamu sudah seneng, sudah bahagia, jangan lupakan komunitas. Kalau kita sudah dipakai Tuhan, kita sudah mengalami Tuhan mengangkat kita, derajat kita, jangan melupakan yang namanya komsel. Kebanyakan, kalau sebelum dapat kuliahan komselnya rajin, doanya rajin, sudah dapat kuliahan sama sekali nggak pernah komsel lagi. Ayo jujur. Kalau misalkan aku masih jomblo, datang ke komunitas cari di sana, sudah dapat hilang sak pasangan. Jujur, bener gak? Ada yang di sini malah sama pacarnya, aku malah rajin komsel bareng kok angkat tanganmu. Sedikit sekali kan, kebanyakan kalau sudah dapat malah menghilang. Kita belajar lagi dari satu teladan yaitu Yesus. Ketika Yesus mau dimuliakan, ketika Yesus mau diangkat ke surga, dia tidak meninggalkan murid-muridnya yang 3 tadi. Ketika Yesus bertemu dengan Elia dan Musa di Gunung Tabor, ternyata Yesus mengajak 3 muridnya tadi bertemu bersama-sama. Ingat, Yesus tidak meninggalkan komunitasnya. Karena kalau meninggalkan komunitas itu sangat bahaya. Ada di sini kenal dengan penyanyi Whitney Houston? Angkat tanganmu. Tahu? Tahu ya? Anak-anak SMP sekarang tahu ya? Lagu yang paling terkenal apa? Apa? Kok garam dan madu itu? Kacau ini. Ada yang tahu lagu yang paling terkenal dari Whitney Houston adalah? Nggak tahu? Tahu nggak? Nggak tahu juga? Kebangetan. Silahkan kalian cari sendiri lagu yang paling terkenal apa. Nggak mungkin kalau nggak ngerti. Cek sendiri. Lalu ternyata masa kecilnya dia itu ternyata punya orang tua mamanya penyanyi di gereja. Ternyata dari kecil dia itu aktif di komunitas gerejanya. Ternyata dari kecil juga dia sudah belajar melayani di gereja sebagai seorang penyanyi. Beranjak dewasa suaranya makin jernih, makin bagus, makin merdu. Sampai ada orang-orang yang mau ngajak dia untuk bekerja sama. Dia akhirnya berhasil, sukses dengan lagunya, sukses dengan albumnya. Sampai dia mengalami lompatan yang sangat tinggi. Sampai seluruh dunia ngerti lagunya. Sampai semua orang pada saat itu mendengarkan lagunya menjadi artis top nomor 1 seluruh dunia. Tapi sayangnya ketika sudah sampai puncak, dia meninggalkan komunitas gerejanya. Bergabung dengan komunitas-komunitas entertainnya. Apa yang terjadi? Luar biasa, perubahannya sangat-sangat buruk. Akhirnya dia kecanduan yang namanya narkoba. Akhirnya dia menjadi pemabuk, perokok aktif. Bahkan akhirnya dia cerai dengan suaminya. Apa yang terjadi? Sakit-sakitan pula. Dan apa yang terjadi ketika sakit-sakitan? Karirnya turun. Suatu saat ada satu label musik yang mengajak dia kerjasama lagi. Tapi ternyata suaranya sudah gak sebagus dulu. Badannya sudah hancur akibat kecanduan narkoba. Apa yang terjadi? Dipaksa. Ternyata albumnya gak laku. Justru bangkrut. Belum sampai di situ. 2011 ditemukan dia mati di bathtub rumahnya sendiri. Dan ditemukan di situ ada banyak sekali obat-obat penenang. Orang yang kalau top sudah karirnya sampai paling tinggi, dia meninggalkan komunitas gerejanya, ternyata dampaknya signifikan. Oleh sebab itu hari ini ketika kita belum sukses, oke ayo cari komunitas, berjuang di situ, bertumbuhlah di situ. Ketika kita sudah sukses pun jangan tinggalkan komselmu itu. Karena di situ engkau akan dijaga sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Oke, lalu sekarang cek apakah
sahabat di kanan kirimu itu, atau teman sekarang, atau komunitasmu sekarang adalah komunitas yang baik atau yang buruk? Kira-kira sahabatmu itu baik enggak? Yakin? Baik. Sahabat yang baik itu yang bukan selalu mengiyakan apa katamu loh. Justru dia menegur engkau ketika engkau salah. Justru bahkan bisa membatalkan rencanamu kalau rencanamu adalah rencana yang salah. Itu sahabat. Apakah kita sudah menemukan sahabat seperti itu? Karena apa? 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ternyata yang merusak kebiasaanmu itu bukan masalah, bukan tantangan. Yang merusak kebiasaanmu adalah pergaulan. Kalau teman di sekitarmu adalah teman yang toksik, pasti kamu akan jadi seperti itu. Jadi ciri-cirinya apa? Apakah sahabatku adalah sahabat yang baik? Cek. Makin hari kamu makin jahat atau makin hari kamu makin baik? Makin hari kamu makin boros apa makin hari kamu makin hemat? Makin hari kamu makin bodoh sekolahnya atau makin hari makin pinter? Itu bisa kamu cek sendiri. Artinya apa? Kalau semakin buruk berarti sahabatku salah nih. Tapi kalau semakin baik berarti sahabatku adalah sahabat yang tepat yang daripada Tuhan. Hati-hati ya, kita mau hari ini belajar untuk tega memutuskan kalau memang itu adalah teman yang toksik. Ingat, belajar untuk berani memutuskan kalau memang itu adalah sahabat yang toksik. Karena apa? Sahabat yang toksik itu adalah sahabat yang tidak memikirkan dirimu. Adalah sahabat yang tidak memikirkan masa depanmu. Adalah seorang sahabat yang gak mentingin kamu nanti sukses atau gagal. Yang penting hari ini kamu ada buat aku, nemenin aku, happy-happy. Egois. Belajar ya untuk kita cut off yang seperti itu. Teman yang negatif pasti gak akan peduli tentang masa depanmu. Pokoknya kita happy-happy sekarang. Bahkan bisa jadi menjerumuskan. Oleh sebab itu, hari ini your friends determine your future. Temanmu itu menentukan masa depanmu. Kalau kamu mau masa depan yang baik, carilah teman yang baik. Kalau engkau mau punya masa depan di dalam Tuhan, carilah teman di dalam Tuhan, di dalam gerejanya, carilah komsel. Itu pentingnya komsel yang pertama. Dan yang terakhir, community is God's zone. Apa ini maksudnya? Komunitas itu adalah ruang kerjanya Tuhan. Komsel itu adalah tempat di mana Tuhan itu justru bekerja. Saya akan bacakan ayatnya. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Ini sangat mudah dihafal. Gampang sekali. Matius 18, 19, 20. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau engkau mau melihat Tuhan hadir di hidupmu, engkau gak perlu kasih sesajen. Engkau gak perlu ngajak makan-makan, engkau gak perlu buat pesta yang besar, bahkan engkau gak perlu nunggu KKR dari gereja terlebih dahulu. Cukup engkau punya teman-teman yang bersatu di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Artinya apa? Ketika engkau ada di dalam satu komunitas yang benar, di dalam komsel yang benar, Tuhan hadir di situ. Dan dikatakan apa saja yang kau minta atas namaku dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sahabat di sini mau doanya dikabulkan, angkat tanganmu. Ternyata simple, ada satu caranya. Gabung di komunitasnya Tuhan, gabung di komselnya. Karena di situ ketika 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Dan ketika Tuhan hadir, lihat apa yang terjadi di situ. Sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan. Untuk mendatangkan Tuhan di hidupmu, enggak perlu nunggu KKR besar-besaran dulu. Cukup kumpulkan teman-temanmu yang sehati, yang sepakat aku mau mencari wajah Tuhan. Kumpulkan jadi satu komsel, di situ Tuhan hadir. Oleh sebab itu sekali lagi, siapa yang sudah komsel angkat tanganmu. Sekarang saya akan ajak untuk satu orang maju ke depan, boleh? Yuk, yang tadi sudah
Petunjuk juga, Niko silakan maju ke depan. Boleh ada mic lagi? Atau enggak ada mic lagi? Kita akan dengarkan apa yang didapatkan dari satu orang ini ketika dia ada di dalam komsel. Karena kalau kita hanya ngomong teorinya saja sulit. Tapi kalau kita sudah ada testimoninya itu akan membantu. Silakan Niko, ceritakan apa yang kamu dapatkan dalam komsel. Sini. Ya. Mimbarnya punyamu. Oke, perkenalkan nama aku Niko. Aku adalah salah satu anak dari komselnya Coach Jeffrey atau Evangelist Michael Jeffrey. Yes. Ya, aku mau kesaksian dikit. Jadi aku baru join di komselnya Coach Jeff itu tahun lalu di Januari 2024. Dan sebelum itu aku, kalau bisa orang bilang itu mungkin Kristen KTP, bukan orang yang Kristennya itu beneran. Tetapi sejak akhirnya masuk di komselnya Coach Jeff, itu aku menemukan banyak firman Tuhan, hikmat Tuhan itu yang disampaikan itu berbeda dengan kalau kita mendengarkan khotbah seperti ini. Di dalam komsel pun juga banyak teman-teman juga satu komunitas itu mereka mensupport aku. Di 2024 aku menghadapi banyak masalah, banyak cobaan, tetapi seperti sama yang Coach Jeff katakan hari ini, bahwa di komsel ada teman-teman, ada KKS-ku juga, yang ketika aku jatuh dalam pencobaan, aku jatuh dalam masalah, ada orang yang selalu mensupport aku, ada orang yang selalu menopang aku. Jadi mereka yang semangatin aku, kalau misalnya aku lagi terjatuh, mungkin aku lagi sedih, mereka akan selalu ada dan juga mensupport aku, nyemangatin terus. Dan itu adalah salah satu guna dari komsel. Jadi aku mau ajak teman-teman yang belum join komsel, ayo join komsel. Nanti di komsel banyak berkatnya, ada berkat jasmani, berkat rohani, semuanya ada gitu. Oke, terima kasih Niko, silakan kembali, beri tepuk tangan yuk. Ada gambarnya waktu kita komsel enggak ya? Sudah ada belum ya? Boleh ditampilkan mungkin yang terakhir. Ini terakhir kita nih, kemarin. Nah ini loh orangnya yang barusan kesaksian ini loh. Jangan difoto nanti jadiin meme. Ini kemarin kita habis komsel sama-sama kita namanya bertumbuh. Hari Minggu kemarin sulit banget firman Tuhannya tentang hutang. Nah di dalam komsel kita implementasikan sesuai dengan kapasitas kita. Kita ambil sudut pandang yang berbeda sebagai anak. Supaya anak itu bisa yang namanya menjadi teladan di dalam satu keluarga. Dan itu kamu gak akan bisa temukan di ibadah minggu. Itu hanya bisa kau temukan di dalam yang namanya komunitas. Itu bisa kau temukan di dalam yang namanya kelompok sel. Di situ kita akan diajari, di situ kita akan diberi hikmat yang baru. Di situ kita bisa sharing bersama. Bahkan satu hal lagi, kalau di komselku selalu ngomong, pokoknya kalau keluar dari komsel ini enggak boleh bodoh ya. Tanyakan semuanya, kalau memang kamu mau bertanya sesuatu silahkan tanya. Bahkan kalau mau menuntut aku, belajar lagi, aku akan belajar untuk mereka semuanya. Aku akan berikan yang terbaik untuk anak-anak ini supaya mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan itulah pentingnya komunitas. Sekali lagi, itu pentingnya yang namanya komsel. Karena di dalam komsel, di situ adalah tempat bekerjanya Tuhan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, sepakat Tuhan hadir di situ. Dan bayangin kalau segini banyaknya semuanya sepakat bersama-sama mencari wajah Tuhan, mau mengerti firman Tuhan lebih lagi, bukankah Tuhan senang akan hal itu? Makanya Tuhan bukakan hikmat, bahkan sangat banyak hikmat, supaya orang-orang di dalam ini semuanya bisa bertumbuh dan akhirnya bisa menjadi seorang pemimpin yang baru. Amin. Oleh sebab itu ayo saya ajak sekali lagi join dalam komunitas ini, join dalam komsel Youth Intense ini, karena di situ engkau nggak akan rugi. Ada sesuatu yang Tuhan akan berikan di situ. Saya boleh undang pemain musik maju ke depan yuk semuanya. Aku akan tutup dengan satu hal, yaitu adalah Markus 2 ayat 1 sampai seterusnya. Di situ ceritanya adalah ada si lumpuh, tetapi spesialnya si lumpuh ini punya komunitas. Lucu ini. Ini si lumpuh tapi lumpuh yang punya teman yang baik. Markus 2 ayat 1 sampai ayat yang seterusnya. Aku akan bacakan ya. Markus 2 ayat yang 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah.
Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Tiba-tiba ada teman-temannya si lumpuh ini datengin rumahnya si lumpuh ini. Sepuh. Nah, mungkin namanya itu, aku nggak tahu namanya siapa. Tahu nggak? Sekarang Yesus ada di Kapernaum loh. Ada di rumah mertuanya Petrus. Kamu nggak tahu? Ya mana aku tahu, handphone belum ada, aku lumpuh di rumah terus. Ya sudah, aku pengen kamu bisa didoakan sama Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Di tempat tidurnya digotong sama teman-temannya, 4 orang. Supaya si lumpuh ini bisa ketemu sama Yesus. Ada yang lucu lagi, setelah sampai di rumahnya mertua Petrus, apa yang terjadi? Penuh sesak. Dan mereka mulai bagi-bagi tugas. Ada yang jadi Spider-Man, manjat itu ke atas. Ada yang jadi Thor, jebolin atap. Ada yang jadi Captain America untuk bikin strategi yang baik. Dan ada yang menjadi Doctor Strange yang narik ke bawah dan ke atas. Seolah-olah mereka bekerja sama menjadi satu supaya Yesus notice ada orang lumpuh ini loh. Ada temannya ini loh. Bayangin, orang lumpuh gak bisa apa-apa. Tapi pada akhirnya, karena punya teman 4 orang tadi, dia bisa bertemu dengan Yesus. Dan apa yang terjadi? Lihat baik-baik ya. Ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman siapa? Mana ini? Ayat kelima, boleh keluarkan? Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman siapa? Yang dilihat bukan hanya iman si lumpuh. Iman lumpuh dan teman-temannya itu menentukan. Akhirnya respon daripada Yesus adalah, nih lihat, hai anakku dosamu sudah diampuni. Ayatnya yang ke-11, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat ke-12, dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Coba perhatikan bagaimana caranya si lumpuh bertemu dengan Yesus kalau tidak dengan teman-temannya. Dan bagaimana engkau bisa mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan lebih lagi kalau tidak ada sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Bagaimana engkau bisa mengalami Tuhan lebih lagi kalau engkau enggak punya komunitas di dalam Tuhan. Akan sangat mustahil semua mimpi daripada Tuhan, semua janji Tuhan digenapi kalau engkau enggak punya sahabat yang benar-benar dia tertanam di dalam Tuhan juga. Engkau perlu ini teman-teman semuanya. Dan ternyata tempat Tuhan bekerja adalah di komunitas. Tempat Tuhan bekerja adalah di kelompok sel. Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri yuk. Hari ini pasti engkau sudah punya visi yang daripada Tuhan. Hari ini pasti kamu sudah punya mimpi yang daripada Tuhan. Hari ini mungkin kamu juga sudah punya sesuatu yang besar, janji Tuhan yang besar yang sudah diberikan kepada Tuhan dalam hidupmu. Aku tahu pasti sesuatu itu sulit untuk kau hadapi sendirian. Mungkin hari ini engkau juga sudah punya cita-cita yang besar yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Entah kamu mau menjadi seorang dokter lah, atau engkau mungkin menjadi seorang bisnismen yang sukses lah, apapun itu. Tapi firman Tuhan tadi katakan, kalau engkau mau melihat, engkau perlu yang namanya Tuhan bekerja. Karena engkau sendirian gak bisa. Dan bagaimana caranya Tuhan bekerja? Ternyata Tuhan bekerja di dalam komselnya. Ternyata Tuhan bekerja di dalam komunitasnya. Oleh sebab itu hari ini ketika engkau mau melihat roh Tuhan mulai bekerja, satu hal, bukan hanya engkau datang ibadahnya setiap hari Kamis saja, tapi coba belajar bertumbuh di dalam komsel juga. Bertumbuh di dalam komunitas yang sudah disediakan. Kita siap melayani kalian semua. Leader-leader di tempat ini mereka siap untuk memberikan yang terbaik juga bagi kalian semua. KKS-KKS yang sudah dilantik di Youth and Teens ini juga mereka yakin, saya yakin mereka akan memberikan yang terbaik juga untuk kalian semua. Oleh sebab itu jangan lewatkan kesempatan di mana Tuhan akan bekerja di area itu.